Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Pak Didik ingin memberikan kalian materi penjelasan pada buku masih tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Anak-anak bisa buka langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Anak-anak bisa buka halaman 88 ya, 88 ini anak-anak bisa buka. Kemudian anak-anak perhatikan di situ ada teks bacaan, anak-anak baca sendiri di rumah. Nah, di sini adalah materinya tentang kenampakan alam pada bentang alam Indonesia. Nah, apa itu kenampakan alam? Kita langsung ke poin-poinnya saja ya anak-anak. Kenampakan alam adalah sesuatu yang nampak pada alam. Nah, contohnya apa itu contohnya? Nah, pantai, laut, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, jadi setiap tempat tinggal itu pasti memiliki kenampakan yang berbeda. Nah, di Indonesia itu bermacam-macam karena Indonesia itu negara yang alamnya sangat luas, memiliki kenampakan yang beragam. Anak-anak bisa perhatikan di halaman 89. Anak-anak bisa lihat di sini ada gunung, di sini ada sungai, di sini ada danau, ini juga ada sebuah bendungan begitu. Nah, anak-anak di situ ditugaskan untuk mencentang atau memberikan tanda silang yang di sini adalah ada 2 kenampakan alam ya. Pak Guru jelaskan kembali. Jadi kenampakan alam itu ada 2 ya. Yang pertama itu kenampakan alam alami ya. Dan yang kedua kenampakan alam buatan. Kenampakan alam alami itu yaitu tidak dibuat oleh manusia. Jadi alam yang membentuknya. Nah, sedangkan kenampakan alam buatan yaitu kenampakan alam yang dibuat oleh manusia. Tentunya anak-anak tahu ya, apa yang dibuat manusia dan apa yang terbentuk dengan sendirinya dari alam. Contoh, Pak Guru beri contoh 1. Misalkan sungai. Sungai itu terbentuk dari alam ya. Seperti juga gunung. Gunung tidak dibuat oleh manusia. Pak, sungai bisa dibuat manusia, bisa dibuat jalurnya. Bisa, tapi secara keseluruhan umumnya terbentuk dari alam itu sendiri. Nah, yang buatan seperti apa? Yang buatan itu contohnya bendungan, danau. Nah, itu dibuat oleh manusia. Ada lagi anak-anak bisa cari sendiri di berbagai sumber, bisa internet, bisa YouTube untuk menambah pengetahuan apa itu buatan, yang mana saja, apa saja yang dari alam, kenampakan alam alami yang mana saja gitu ya. Tuh. Nah, kemudian kita lanjut di halaman 90. Anak-anak bisa jawab di situ pertanyaan, ada 4 pertanyaan itu yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Kemudian alam Indonesia dikenal sangat indah. Pak Guru baca bacaannya yang ini ya. Nanti Pak Guru jelaskan.
Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Wisatawan itu ada dua jenis ya. Wisatawan mancanegara dan yang kedua adalah wisatawan domestik. Kalau mancanegara dari luar negeri masuk ke negara Indonesia, kemudian mereka berwisata, berlibur seperti itu. Tapi kalau domestik itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Paham sampai sini ya? Kemudian kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Maksudnya keuntungan ekonomi itu apa? Keuntungan ekonomi adalah keuntungan yang berupa penghasilan, bisa uang ya. Nah, itu kalau bicara ekonomi biasanya akan berhubungan dengan uang, pendapatan ya. Itu anak-anak perlu ingat itu. Nah, di Indonesia itu banyak sekali ini wisata potensinya. Nah, seperti anak-anak kalau berlibur ke Jogja seperti itu kan perlu membayar lah, itulah yang dinamakan keuntungan ekonomi bagi mereka. Nah, Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang memesona. Nah, anak-anak harus tahu pegunungan itu apa, gunung itu apa, harus bisa membedakan. Kalau pegunungan itu yaitu banyaknya gunung yang banyak, bukan banyaknya gunung ya, gunung yang banyak berjajar itu namanya pegunungan. Kalau gunung ya gunung satu gitu, itu namanya gunung. Perbedaannya seperti itu. Jadi lebih dari satu itu namanya pegunungan. Kalau lembah apa? Lembah itu lawan dari gunung. Dia akan, kalau gunung kan ke atas tanahnya, kalau lembah itu di bawah gitu ya. Jadi dari dataran dia lebih ke bawah, itu namanya lembah. Tanah yang berada di bawah permukaan rata-rata gitu, itu namanya lembah. Kemudian padang rumput, nah, namanya padang rumput adalah hamparan rumput yang luas seperti itu. Kemudian berikutnya, tidak semua negara memilikinya, bahkan negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Anak-anak tahu negara Timur Tengah seperti itu tidak seperti Indonesia. Alamnya itu padang pasir, itu biasanya terasa panas, ditanami sulit, minim sekali air. Anak-anak kalau lihat film-film itu identik dengan hewannya di sana itu onta seperti itu. Nah, itu padang pasir. Kalau boleh memilih, kita bisa bersyukur hidup di Indonesia. Kalau antara memilih padang pasir dan alam seperti di Indonesia, Pak Guru lebih memilih di Indonesia karena sangat kaya sekali. Nah, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian kenapa kan alam, pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu terlengkap di dunia, terlengkap. Laut, pantai, datar rendah, lembah, sumur, dan seterusnya. Jadi Indonesia itu lengkap, apa aja ada di sini. Berikutnya, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Bervariasi itu bermacam-macam. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik. Apa itu karakteristik? Anak-anak pelajari istilah ini ya. Karakteristik itu ciri, ya, ciri. Masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia itu memiliki ciri yang berbeda-beda begitu. Nah, anak-anak jelas. Kemudian kita lanjut secara cepat, Pak Guru jelaskan. 91. Bentang alam
Pulau Papua secara umum. Nah, anak-anak tahu Pulau Papua itu pulau paling timur di Indonesia, berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Beda ya Papua Nugini dan Papua. Papua Nugini itu negara lain, kalau Papua masih ikut Indonesia. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia. Anak-anak tahu pulau itu apa? Pulau itu dataran yang dikelilingi oleh lautan, itu namanya pulau. Kalau di tengah laut ada dataran kecil, itu namanya pulau yang kecil. Tapi kalau ini pulau yang besar. Anak-anak tahu Indonesia itu negara kepulauan, jadi wilayahnya itu pulau, dikelilingi air. Misalnya Jawa dikelilingi air, Kalimantan dikelilingi Papua dan seterusnya. Ini ya, jadi anak-anak tahu pulau itu apa. Jadi pulau tadi apa? Daratan yang dikelilingi oleh perairan, umumnya adalah laut, seperti itu. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Jadi di Indonesia itu memiliki hutan yang luas sekali, Kalimantan, Papua. Nah, ini kita bahas Papua, hutannya masih 71%. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jadi hutan itu penting sekali untuk kehidupan manusia karena menghasilkan banyak hal, oksigen dan segala macamnya. Oksigen, sumber daya alam hasil hewan ada di sana, pohon yang besar, dimanfaatkan kayunya ada di sana, kita harus melestarikannya. Kemudian hutannya apa? Hutan hujan tropis. Jadi dia berlapis-lapis ya kalau tropis itu. Anak-anak kalau mendengar tropis itu, anak-anak harus tahu tropis itu bisa disamakan dengan panas. Jadi kalau iklimnya Indonesia itu tropis. Apa? Tropis itu panas ya. Jadi anak-anak bisa rasakan di sini itu panas begitu. Nah, berbeda dengan iklimnya ada di negara lain. Anak-anak kalau di negara lain itu bisa dingin, musim dingin, musim sepi. Kok musim sepi? Musim semi, musim gugur, musim panas ya, panas, dingin, bisa 4 musim, panas, dingin, semi, musim gugur, seperti itu. Dan bermacam-macam musim di negara lain itu di dunia. Tapi kalau di Indonesia hanya ada 2, kemarau dan penghujan, gitu ya. Lanjut halaman 91, anak-anak bisa isi di sana. Jawab di sana. Di situ ada tabel, di sini anak-anak bisa isi. Di situ ada tentang alam secara umum apa di Jawa, bisa gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai, itu anak-anak isi di situ. Dan lanjut sampai halaman 93. Anak-anak ada tambahan sedikit. Halaman 95, anak-anak bisa lihat di sini ada gambar ya, gambar. Ini gambar apa? Ini gambar bumi berbentuk bulat ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada warna yang berbeda. Ini dinamakan utara, kutub utara. Di sini itu ada salju. Begitu juga dengan di sini. Kenapa ada salju? Karena matahari itu berputar
dari ini yang terkena sinar matahari itu di bagian tengah sini. Nah, Indonesia itu terletak di sini ya. Di sini tuh Indonesia. Makanya Indonesia beriklim tropis. Nah, gimana Pak? Seperti ini. Kalau ini matahari misalkan, dia bersinar ke sini. Otomatis yang terkena kan yang daerah sini. Kemudian yang sini kan tidak terkena sedikit ya. Jadi wilayah karena bumi ini berputar ya, jadi pusatnya itu matahari, kemudian yang terkena sinar matahari paling banyak itu di tengah sini. Kemudian tengah ini dinamakan iklim tropis ya, karena dapat mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Maksudnya setiap tahun tuh mendapat sinar matahari. Kalau di sini belum tentu ya, karena bumi ini agak miring seperti ini posisinya. Jadi kalau yang posisi di sini otomatis akan sedikit mendapatkan cahaya sinar matahari. Begitu juga yang di sini. Makanya ini akan terdapat salju karena kurang panas seperti itu. Paham ya anak-anak kenapa Indonesia disebut negara tropis, karena panas dan panas. Kenapa? Nah, di sini. Kemudian di sini ada garis tengah bumi. Jadi di sini ada garis ini namanya garis khatulistiwa, garis tengah bumi. Tapi ini bukan garis beneran di bumi, tapi ini namanya garis yang dibuat manusia, yaitu khayalan. Jadi seolah-olah di sini ada garis karena di tengahnya bumi ini. Itu namanya garis khatulistiwa. Nah, wilayah-wilayah yang dilewati garis khatulistiwa yaitu salah satunya adalah Kalimantan, Sumatera. Nah, makanya di sana suhunya rata-rata lebih panas dari pulau-pulau yang lain, yang karena pulau ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Anak-anak bisa pelajari dan cari wilayah mana saja yang dilewati garis khatulistiwa. Kalau ke atas ini dinamakan ini ada garis-garis juga. Ini bisa disebut garis lintang, dan sini adalah garis bujur seperti itu, atau terdapat dua garis ke atas dan ke samping sini. Ini garis lintang dan garis bujur. Itu tambahan dari Pak Didik. Semoga kalian paham. Cukup sampai sekian video kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.